Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai Israk Al-Azam, saya dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Saya di Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dan saya di kelas MBSE yaitu Manajemen Bisnis Syariah E. Jadi pada hari ini, pada malam hari ini, saya bersama Mr. Dino, saya akan menjelaskan yang dimana yaitu menjelaskan uji analisis yaitu uji reliabilitas, validitas, dan normalitas yang dimana saya akan ujinya itu kepada lampiran kuesioner penelitian yang dimana itu kuesioner penelitian yang berpengaruh kepada kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIE Malangkucewara, Malang. Oke, langsung saja kita mengarah kepada data, yaitu saya akan menjelaskan, yaitu pada pertama itu saya akan memakai data itu data keamanan. Sorry ya, saya mengulang-ulang kata-kata saya. Jadi ini sudah ada datanya. Jadi kita pencet kontrol kontrol A, baru kontrol C. Ups, sorry saya. Kita ulangi. Itu kontrol A, baru kontrol C. Udah. Oke, kita akan membuka aplikasi yaitu IBM SPSS saya rasa. Jadi sini kita pencet klik kanan. Ya gitu, selanjutnya kita akan mencet itu paste which variable names. Boom. Wow. Apakah ini sudah benar? Mungkin sudah benar ya. Setelah kita tersalin semua datanya dan kita periksa, mungkin ini ada yang kosong. Jadi delete deh. Oh, sudah pas. Jadi ini sudah pas. Kita buka, yaitu selanjutnya itu kita buka variable view. Jadi kita periksa, oh ternyata sini sudah rapi ya guys ya. Tidak ada yang perlu diganti sebenarnya ketika semisalnya ada suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada saat ini. Kita itu perlu mengganti itu kepada yang pertama itu X ini. Kita ganti X2.1 seterusnya dan kita akhiri dengan total scale. So, total score. Dan pada type-nya kita misalnya tidak sesuai dengan yaitu type yang numerik, kita ganti ke numerik. Dan yang terakhir itu ketika measure-nya tidak scale, kita ganti ke scale. Oke, kita kembali ke data view. Sekarang kita akan menguji reliabilitas, yang dimana kita harus pertama itu kita pencet ini. Anda melihat ini, perhatikan, jangan perhatikan saya yang gantengin ya. Perhatikan layarnya untuk penjelasan. Kita pencet itu analyze. Selanjutnya kita cari yang namanya scale. Berikut ada scale. Kita ke reliability analysis. Kita pencet. Nah, di sini sudah tertera dan juga di sini ah, sebenarnya kita harus mengcopy ya. Tapi di sini sudah tercopy yaitu dari keamanan. Di sini kita harus mencet shift dan klik ke bawah. Baru setelah itu kita ke pencet ini dan selanjutnya udah muncul di sini pindahannya karena kita udah ini intinya pada reliability analysis ini reliability analysis ini kita akan memeriksa itu dari keamanan sampai X.5 dan kita shiftkan ke bawah kita blok baru kita pindahkan ke kanan itu item baru selanjutnya kalau udah tertera di sini semua dan kita akan mencet yang itu oke karena sudah aman. Baik, di sini sudah tertera yaitu data yang kita inginkan. Jadi pada reliability statistik ini di Cambridge Alpha di sini tertera 0,855 dan saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya ketika 0 bahwasanya itu bisa dibilang reliable di angkanya itu ketika 0,7 ke atas. Ketika 0,7 ke bawah itu tidak reliable. Jadi sudah kita dari sini bahwa di sini datanya tertera itu 0,855 yang di mana ini sudah di atas 0,7. Jadi data tersebut sudah reliable. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya kita akan kembali ke datanya lagi. Oke. Jadi selanjutnya kita setelah tadi kita sudah memeriksa reliable-nya, ternyata dari reliable datanya, kita selanjutnya itu ke validitas. Kita akan mengecek validitas dari data tersebut, yang dimana kita akan ah yang dimana perhatikan kembali. Jangan lihat saya malu. Oke, perhatikan kembali yaitu kita pencet analyze, kita cari ke correlate. Kita cari correlate. Beri ke correlate. Seterusnya kita ke bivariate. Kita pencet. Ah, ternyata pada awal sebenarnya kita itu sama. Kita harus ngeblok data yang di sebelah kanan ini. Awalnya ini sebenarnya saya sudah mencoba beberapa kali. Cuman maaf. Jadi saya akan menjelaskan kembali saja. Jadi ini data awal ini sebelah kiri yang dimana kita harus blok dan kita pindahkan ke sebelah kanan yang dimana pada data untuk mencari validitas kita itu membutuhkan data dari keamanan sampai total score. Ya, setelah dipindahin kita harus memeriksa yang itu di mana option. Kita baca option. Ah, ah. Oh tidak biasa kak. Cara tandanya di sini tidak perlu diperiksa karena di sini udah maksudnya apa sih, sudah pastilah. Tidak ada yang berubah-ubah. Oke, langsung aja mungkin ke oke. Kan dikarenakan kita akan mencari oke ini akan memunculkan hasil datanya yang dianalisis. Oke, 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 sudah muncul. Oke, dari sini kita itu memiliki data sebanyak N30. Jadi kita membuka data kembali. Nah, berikut adalah data dari tingkat kesignifikan untuk uji dua arah. Yang dimana kan di sini rumusnya itu kan tadi N-nya 30. Jadi di sini rumusnya N dikurang 2. Jadi 30 kurang 2 berapa? Ya tentu saja itu 28 ya guys ya. Anda tolong kalau tidak mengerjain. Maaf, maaf saya agak toksik. Jadi 28. Jadi di sini data yang 28 ini. Setelah kita tahu pada data yang ke 28 kita periksa ke atas. Dikarenakan kita hanya terfokus kepada 0,05, kita akan turun kembali dan melihat data 0,5 0,05 pada data yang ke-28. Baik, di sini sudah tertera yaitu 0,361. Jadi data ini bernilai pada 0,05 itu 0,361. Jadi kita lihat kembali ke data yang kita uji tadi. Ini dia. Jadi kan di sini ya, data yang di pada bagian ini itu kita melihat 8,42 yang dimana itu di atas dari data sebelumnya itu 3 3 3 berapa gitu kan. Ya, dari kita di sini sudah valid di angka 842, di 824 sudah valid juga, 842 juga udah valid, 756 juga udah valid, 742 udah valid dan semua sudah valid ternyata. Jadi data ini bagus ya. Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya. Baik. Yang dimana kita akan menguji yaitu data normalitas. Yang dimana kita pencet lagi analyze, lalu ke deskriptif. Kita cari deskriptif ya. Wah, deskriptif statistik bukan? Berikutnya kita explore. Baiklah. Nah, jadi karena sini sudah berpindah dia juga, jadi saya jelaskan bahwasanya data ini sebenarnya dia di sebelah kiri saya ini ya, sebelah kiri sini ya, itu ya kita akan memblok data yang dari keamanan sampai X 2,5. Setelah itu kita pindahkan ke kanan, lalu kita periksa statistiknya yang dimana kita ambil centangnya ya udah pas di sini. Ini sudah pas, bukan? Ya, sudah pas. Selanjutnya kita plot nih, kita periksa. Nah, ini udah pas. Dan untuk kita ketahui ya, biasanya ini emang sudah tercentang di bagian box spotnya ini di vektor yang deskriptifnya itu tercentang, Bas. Maafkan saya, kan udah malam, guys. Jadi kita udah tercentang di stem. Biasanya itu di
normality plot with testnya itu tidak tercentang di bagian ini ya. Di bagian ini biasanya tidak tercentang. Jadi untuk kalian notot ya atau kalian ingat itu bahwasanya kalian harus mencentangkan ini. Karena itu berpengaruh ya kepada data kalian. Dan di mana juga display sudah di kita kita pencet watch dan kita akan oke kan ya. Bang. Kita periksa sudah muncul. Oh, belum guys ya. Sudah lah. Sorry guys. Jadi sedikit curhat ya. Pelajaran ini sebenarnya berguna untuk penelitian. Oh, yang muncul. Maaf saya tidak usah lagi apa curhat ya. Kita scroll ke bawah. Itu pada test of normality. Kita akan mengetes atau tes normalitas bahwa data ini normal atau tidak. Jadi, kita kan punya tadi itu responden 30, N-nya 30. Pada SIG ini, kita memeriksa. Nah, kita memeriksa ketika itu SIG-nya berada 0, di atas 0,005 atau di atasnya itu udah normal. Kalau di bawahnya tidak normal. Berikut data kita ini tidak ada yang normal ya. Nah, tidak ada yang normal. Jadi data kita ini tidak normal. Ingat, bahwasanya kita ketika kita mengecek itu normal atau tidaknya, itu harus datanya itu yang di bagian SIG-nya itu berada pada 0,005 di atasnya. Ketika di bawahnya itu tidak normal. Oke, mungkin kita ke data selanjutnya itu ke apa? Ke layanan. Oke, kita masuk ke data layanan. Mohon tunggu sebentar, saya akan mencari data. Oke, jadi kita masukin pada data selanjutnya itu data layanan. Jadi data layanannya sudah saya copy dari Excel, kita pindahkan ke uh, IBM SPSS ini dan kita akan mengulangi hal yang sama untuk memeriksa yaitu reliability-nya, validitasnya, dan normalitas dari data ini. Jadi kita akan yang pertama itu yang pertama tadi apa? Ya, apa? Ya, betul sekali. Itu kita akan menguji reliabilitas. Ya, pada pengujian reliabilitas kita akan mencet analyze. Oh ya, sebelum itu kawan-kawan, ini mohon diingat untuk kembali memeriksa variable view-nya. Baiklah, di sini variable view sudah bagus semuanya ya. Kita lanjut ke data view kembali karena kita di sini akan memeriksa reliabilitasnya. Kita pencet analyze, lalu kita cari scale ya. Kita cari scale, baru reliabilitas, ya reliability analyze ya kembali. Nah, berikut eh, di sini ya kita blok dari keamanan ya kan. Kita blok dari keamanan, kita pencet shift, nah back sampai X2.5 kita pindahkan. Jadi sini sudah dipindahkan ya guys ya. Jadi kita pencet OK untuk munculkan data yang kita inginkan. Oke. Ngelek ya, soal maaf ya. Oke, karena akan ada penumpukan dari data yang sebelumnya. Kita langsung saja lah. Di sini datanya itu 0,855. Sesuai dengan saya jelaskan pertama, yaitu data yang di atas 0,7 ke atas itu udah reliable datanya. Oke, kita lanjutkan. Tidak usah, karena saya sudah menjelaskan di awal ya. Tidak usah mengulangi hal sama. Karena cukup diingat, dipahami kembali. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya itu kita akan menguji yang dimana itu kita menguji validitas dari uji apa ini data tersebut ya. Oke, kita pencet ke analyze, kita langsung aja pencet analyze. Lalu correlate, kita pencet correlate. Mana correlate? Mana sih kok correlate. Correlate baru kita pencet befarage. Befarage. Seperti sebelumnya, datanya harus dipindahkan ke sebelah kanan dari keamanan sampai total score pada saat kita ingin menguji data validitas. Oke, langsung saja kita okekan lagi untuk munculkan data yang kita inginkan. Oke, di sini ada beberapa ya
Datanya berada, kan saya bilang untuk data ini kita melihat itu kembali ke sebelumnya ya. Nah, sama seperti sebelumnya. 30 dikurang 2, 28. Jadi saya dan AI kembali ya. Itu pada data ini 30 kurang 2 jadi 28. Jadi kita lihat juga di 0,5-nya ya. 0,5-nya. Nah, sama aja. Ketika dia nilai angkanya itu di atas yang udah tertera di sini ya. Itu yang di sini, yang saya bilang ini 0,361 ini. Kalau udah di atasnya itu tuh udah valid ya. Udah valid banget. Valid, solid, solid, solid. Udah. Jadi, kita periksa. 7,5 ini sudah valid. 7 7 0,797 udah valid. Ya, ini udah valid. Udah valid lah. Udah. Eh. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya. Kita akan menguji data yang dimana itu data normalitas. Kita akan menguji data normalitas yang dimana selanjutnya baca analyze. Baru deskriptif. Deskriptif. Itu statistik baru frekuensi. Pencet BAM. Oh, ternyata ini belum pindah ya, guys ya. Jadi, kita blok dari keamanan. Nih, 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 nih. Oke, kita blok dari keamanan ya, guys. Sorry ada tadi seorang itu yang buat saya. Kita blok dari keamanan BAM 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 sampai X2 titik. Kita pindahkan BAM. Kita periksa statistiknya BAM. Di sini udah aman ini. Sudah aman ya. Ternyata juga udah. Kita chart ya. Sini udah aman dan kita format. Kita bisa format atau bootstrap. No. Oh, ternyata ada sedikit kesalahan. Saya mohon maaf. Jadi kita ke spesifik, baru deskriptif. Oh, ekspor ternyata, guys. Untuk saya, pasti bisa berubah ya kan? Sorry lah. Ini kurang makan. Nah, ternyata itu udah pindah. Astaga. Untung saya kita membuat kesalahan. Ternyata kita ke ekspor ya kawan. Saya tidak melihat kunci-kunci GTA-nya tadi. Jadi kita ke deskriptif dari kita akan menyalin dari keamanan sampai 2.5. Selalu dipindahkan kita pindahkan ke kanan dari kiri ke kanan. Nah, pindahan baru kita periksa statistiknya udah aman, udah aman. Dan kita periksa plotnya udah aman. Ingat kembali ya kawan-kawan bahwa saya normality plot with stitch ini kadang dia tidak tercentang. Jadi mohon diingat itu untuk dicentang. Oke, kita putar new dan kita oke kan Ben. Kita tunggu ya data yang muncul dulu. Oke, mohon maaf, saya agak ngeblank. Saya tadi banyak pikiran. Saya butuh uang. Yap, data sudah muncul. Ini kita scroll, scroll, scroll. Test on normality, normality. Ah, Jomok, maaf. Jadi kita lihat test of normality. Kita perhatikan keberesiknya ternyata tidak ada yang normal. Ada sih normal satu yaitu di 0,006. Jadi kan saya jelaskan bahwasanya data bagian signya dikatakan normal ketika itu berada di 0,005 di ke atas. Bahwasanya di sebagian dari data ini dia itu ada 0,000. Jadi itu tidak normal. Tapi itu tidak merata. Ada sebagian berada pada 0,006, 0,0020. Jadi itu terbilang normal hanya sebagian. Oke, yang lainnya tidak normal. Mungkin eh, dari semua yang saya jelaskan, mohon maaf apabila saya membuat kesalahan. Apabila sebelum itu tadi buah saya akan berpantun sedikit ya. Buah durian, buah pepaya. Cukup sekian. Sampai jumpa. Jadi itu saya yang dapat saya tampilkan apabila saya melaksanakan atau pengajaran yang tidak sempurna. Saya mohon maaf. Kenapa tidak sempurna? Karena saya bukan kenapa? Manusia itu tempatnya salah.
Saya bukan, nggak boleh dibilang ya ya karena itu penistaan agama, nggak boleh dibuat nabi itu sebagai caci makian. Jadi saya sebagai manusia saya selalu minta maaf karena sadar saya bahwa saya manusia itu selalu memiliki kesalahan. Mungkin saya atas nama Israk Al-Azam, saya dari Universitas UIN Imam Bonjol, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.